Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Statistik Inferensial pertemuan ke-11, materi setelah UTS ya, terusan dari 2 pertemuan yang lalu. Nah, ini lanjutan yang kemarin tentang pengujian hipotesis, proporsi, dan beda dua proporsi. Waktu itu kan kita udah belajar rata-rata dan beda dua rata-rata ya. Nah, kali ini proporsi dan beda dua proporsi. Cara pengujian hipotesis, cara penulisannya itu sama kayak rata-rata dari langkah-langkahnya, step-stepnya. Cuma nanti bedanya di ini aja nih, hitungan Z0-nya atau Z hitungnya ya. Nah, ini langsung ada contoh soal. Kita yang pertama bahas proporsi dulu ya. Berarti ini coba kita baca. Seorang kontraktor menyatakan 60% rumah-rumah baru dibangun di kota X dilengkapi telepon. Apakah Anda setuju bahwa di antara 50 rumah baru diambil acak, terdapat 33 rumah yang menggunakan telepon? Taraf nyatanya 10%. Nah, ini alternatifnya, berarti yang buat nanti cari formulasi. Jadi, apakah setuju bahwa 50 rumah diambil acak terdapat 33 rumah yang menggunakan telepon, yaitu 60% yang menggunakan telepon ya, atau lebih besar dari itu? Oke, jadi ini diketahui dulu ya. Diketahuinya apa aja? N-nya ada berapa? 50 rumah ya, berarti N-nya 50. Terus terdapat 33 rumah, berarti X ya. 33 rumah. Terus ada berapa taraf nyatanya? Nanti taraf nyatanya terjadi alfa. Alfanya 10%. Dah. Nah, ini 60% rumah ini sebagai P atau PO. Jadi patokan proporsi awalnya. 60% patokan proporsi yang akan diuji, apakah benar 60% rumah baru ataukah lebih besar dari itu, gitu maksudnya ya. Jadi ntar PO sama dengan 60%, atau kita bagi 100 jadi berapa? 0,6 ya. Nah, yuk kita langsung hitung langkah-langkahnya dulu, cari. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya formulasi hipotesis ya. Jadi H0-nya sama dengan, karena proporsi berarti P ya. P, jadi P itu sama dengan 60% atau lebih besar gitu kan. Berarti P sama dengan 0,6 gitu kan, karena kan udah desimal. Atau H1-nya kebalikannya, lebih besar, berarti tandanya lebih besar gini, 0,6 gitu ya. Tergantung dari soalnya, lebih besar atau lebih kecil gitu. Berarti yang kedua, taraf nyatanya tadi ketahuan berapa? Alfanya 10%. Berarti kalau 10% itu bagi 100 berapa? 0,1 ya. Nah, terus pakai Z tabel, berarti Z-nya berapa? Z alfanya sama dengan berarti Z 0,1. Karena tetap satu pihak, ada cuma satu arah doang ya. Nah, kita cari Z 0,1-nya itu pakai biasa. Cari di tabel distribusi T halaman berapa yang di buku paket? 356 ya. Nah, yuk kita cari.
Nah, ini udah ibu zoom di halaman 356 ya. 356 itu apa yang ditanya? Z-nya berapa? 0,1. Berarti karena 0,1 berarti dia nggak ada N-nya. Langsung aja lihat di atas 0,1 ya. 0,1 paling atas, langsung lihat yang paling bawah, yang tak hingga seperti biasa. Dapat 1,282 ya. Kita tulis 1,282. Nah, selesai. Ini berarti jadi Z tabel ya. Z tabel. Oke. Sekarang kita gambar gimana tabelnya. Berarti gini kan kayak gunung ya. Nah, satu pihak karena cuma 1,282. Berarti di sebelah ini kan 0 ya, ini 0. Berarti ini ke kiri minus, ini plus. Berarti di sini ya kira-kira ya. Nah, kita arsirin. Ini jadi 1,282. Nah, seperti biasa, kalau yang nggak diarsir berarti dia daerah penolakan. Kalau yang nggak diarsir berarti penerimaan H0 ya. Jadi kalau yang diarsir itu penolakan H0. Nah, nanti kita tinggal hitung berapa Z hitungnya, apakah dia kurang dari 1,28 atau lebih dari 1,28 gitu ya. Yuk, berarti langsung kita ke hitungan aja. Ini nomor 3-nya ya. Nomor 4-nya Z hitung sama dengan, nah ini. Langsung aja yuk. X-nya berapa? 33. Dikurang N-nya berapa? 50. Nah, Ibu mau jelasin dulu. Untuk nyari Z hitung di buku itu ada 2 rumus ya. Ada yang N-nya dikali di sini, ada yang pakai per. Tapi sama aja. Ibu pengen nyari yang gampang jadinya yang N dikali. Kalau pakai per nanti bingung. Jadi pakai ini ya rumusnya ya. Yuk lanjut. N-nya berapa? 50. PO-nya berapa? 0,6. Nah, bagi berarti akar dari N-nya 50 dikali PO-nya 0,6 dikali 1 min PO. Berarti 1 min PO-nya 0,6 ya. Nah, gitu. Yuk, berarti 33 dikurang 50 kali 0,6 berapa? Ini kurungin ya, biar nanti nggak pusing. Dapat 30 ya. Nah, dibagi akar dari ini 50 kali 0,6 sama atas berapa? 30 ya. Nah, dikali 1 dikurang 0,6 berapa? 0,4. Nah, 33 kurang 30, 3 ya. Per akar dari 30 kali 0,4 berapa? 12. Nah, 3 dibagi akar 12 berapa? 3,4641 ya. Ibu ngambil semua. Bagi deh. Dapat 0,866 ya. Kalau yang di buku paket dia terlalu pembulatannya terlalu jauh ya. Jadi ibu pakai yang ini aja. Nah, gitu. Ini jadi dapat jadi Z hitung atau Z0 ya. Sekarang kita cari
Ada di mana posisi 0,866 Z hitungnya terhadap yang nomor 3 ini gambarnya. Ini 1,282. Berarti 0,866 di mana? Kiri apa sebelah kanan? Ke kiri ya. Berarti tetap di tengah-tengah 0 antara. Berarti di sini dong. Nah, nih. Jadi masih daerah putih-putih. H0 diterima penerimaan H0. Jadi nomor 5 jadi H0 diterima. Gitu ya. Kenapa ibu selalu pakai gambar? Karena biar lebih gampang. Kalau gambar itu udah dibanding nanti ditulis H0 itu diterima jika apa, H1 diterima jika apa, itu pusing. Jadi kalau pakai tabel kan gampang. Oh iya, arahnya di mana? Letaknya, oh di putih-putih, berarti dia H0 diterima. Kalau letaknya misalnya di arsiran ini berarti H0 ditolak gitu ya. Nah, kalau udah H0 diterima, kita bikin kesimpulan deh. Kesimpulannya ini udah ditulis. Karena Z0 atau Z hitung 0,866 ya, kita bandingkan sama Z tabel 0,01 Z tabelnya 1,282. Nah ini ternyata Z hitungnya lebih kecil ya dibanding Z tabel, maka H0 diterima. Nah kalau misalnya Z hitungnya lebih besar berarti H0 ditolak gitu ya. Kesimpulannya terdapat berarti pernyataan kontraktor yang ada di soal atas bahwa 60% rumah baru dibangun di kota X dilengkapi telepon itu benar adanya. Jadi dapat diterima H0-nya. Gitu ya. Semoga paham. Sekarang kita lanjut ke pengujian hipotesis beda dua proporsi. Untuk beda dua proporsi, yang membedakan adalah cari Z hitungnya. Karena kan ada dua ya proporsinya, ada P1, ada P2. Nah, ini P1 sama P2, jadi per P dikali 1 min P kali 1 per N1 plus 1 per N2. Gitu ya. Yuk, biar lebih lanjut langsung ke contoh soal aja. Di samping udah ada contoh soalnya. Suatu pemungutan suara dilakukan di antara kota M dan sekitarnya mengenai pendapat mereka tentang rencana gedung serbaguna di tengah kota. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk kota dan sekitarnya, yang setuju diambil sampel acak 200 jadi N1 ya. Penduduk kota berarti penduduk kotanya N1, penduduk sekitarnya N2 gitu. Apabila ternyata ada 120 menjadi X1 penduduk kota dan 240 penduduk sekitarnya berarti jadi X2. Yang setuju, apakah Anda setuju jika proporsi penduduk kota lebih tinggi? Nah, ada lebih tinggi, berarti lebih tinggi itu gini ya. Dari penduduk sekitarnya, taraf nyata ini alfanya 1%. Yuk, berarti diketahui N1-nya 200 gitu ya. X1-nya berapa? 120. Terus N2-nya 50. X2-nya 240. Oke. Sekarang kita bikin formulasinya, yuk. Formulasi hipotesis. Jadi H0-nya sama dengan proporsi P1 ya. Jadi P1 itu sama dengan P2. Gitu kan? Kita mengetahui perbedaan, ada perbedaan apa enggak. Berarti kan sama apa enggak gitu kan. Nah, yang satu lagi H1-nya berarti P1-nya lebih tinggi. Nih, lebih tinggi ini nih cluenya. Berarti lebih tinggi dari P2. Nah, itu dapat formulasinya. Sekarang yang nomor 2, taraf nyata.
Berarti alfanya sama dengan 1%. Bagi 100, 0,01 ya. Nah, langsung kita cari deh Z-nya. Z 0,01 sama dengan, pakai tabel di halaman 356. Cari halaman 356. Nih, nah ibu udah ada ya. Halaman 356. Ibu zoom sedikit. Dah. Yuk cari halaman 356. 0,01. 0,01. Nah ini ya. Paling bawah dapat berapa ini? 2,326. Nah, yuk tulis di 2,326. Nah, selesai. Ini jadi Z tabel ya. Sekarang lanjut yang nomor 3, kita gambar. Ada di mana letaknya? Ini. Berarti 2, ini di sini 0 ya. Berarti 2,3 di sebelah sini kan? 2,326 diarsir. Ini penerimaan 0. Yang ini penolakan H0. Gitu. Langsung kita ke ujinya yuk. Nah, nomor 4. Berarti Z0 sama dengan nih P1 ya. P1-nya berapa? Kita belum cari ya. Karena kita baru dapat P-nya. Jadi sebelum ke sini langsung cari P1-nya dulu ya. P1-nya itu dari seperti biasa X1 dibagi N1. X1-nya 120 dibagi N1-nya berapa? 200 ya. Coret, jadi 12 dibagi 20. 0,6. Nah, sekarang cari P2. X2 dibagi N2. X2-nya berapa? 240 dibagi N2-nya 50. Coret. 24 dibagi 5. 5 sih. Ini N2-nya kok 50? Kayaknya ibu salah nulis deh soalnya. Soalnya ini N2-nya 500 ya. Nah, makanya kalau lebih kecil. Ini 500 ya, diralat ya. Ini 500. Nah, berarti nolnya ada 2. 500. Jadi 24 dibagi 50. Berapa dapatnya? 0, berapa? 48. Nah, kalau udah gini, kita cari P-nya sekarang. Nyari P ini, ada rumusnya lagi. Yaitu, semuanya antara si X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Gitu ya. Jadi dapat X1-nya berapa tadi? 120 tambah X2-nya 240 dibagi N1 200 ditambah 500. 120 tambah 240 berapa? 360 ya, dibagi tambahin 200 tambah 500 700. Coret. Berarti 36 dibagi 70 dapat 0,51. Ini P-nya ya. Ini jadi P. Nah, jadi P1 udah dapat, P2 dapat, P aslinya dapat. Sekarang kita masukin ke rumus ini. Nah, ibu tulis lagi di sini ya. Jadi Z0 sama dengan P1 dikurang P2 akar dari P1 min P1
1 per N1 plus 1 per N2. Nah, yuk sekarang kita hitung. P1-nya berapa? 0,6 dikurang P2-nya 0,48. Nah, dibagi akar dari P-nya aja berapa? Ini ya. 0,51 dikali 1 dikurang P, berarti 1 kurang 0,51 dikali 1 per N1-nya berapa? 200 plus 1 per N2-nya 500. Nggak muat panjang. Panjang lagi. Panjang ya. Jadi 0,6 dikurang 0,48 berapa? 0,12 dibagi. Nah, ini 1 dikurang 0,51 berapa? Langsung tulis ini ya, biar nggak panjangan. 0,49. Berarti 0,49 dikali sama 0,51. Dikaliin ya. Jadi akar berapa? 0,2499 gitu ya. Dikali dari 0,51 dikali 0,49. Terus dikali 1 bagi 200. 0, di sini aja ya, 1 bagi 200 berapa? 0,005. Nah, ditambah 1 bagi 500 0,002. Nah, ditambahin berapa? 0,005 ditambah 0,002 berarti 0,007 gitu kan? Garisin. Nah, jadi dapat 0,12 dibagi, nah 0,2499 dikali 0,007 dapat akar 0, panjang banget nih, 00 berapa? 17493. Nah, berarti langsung aja dibagi ya, 0,12 bagi 0,001743 dapat 2,869. Nah, ini Z0-nya atau Z, hitung ya. Nah, segini 2,869. Sekarang kita cari ada di mana 2,869. Ini nomor 3. Ini 2,3. Berarti 2,869 di mana? Sebelah kanan dong. Apa sebelah kiri? Kiri apa kanan? Ayo, ini kiri, ini kanan. Kalau ke sini berarti kurang dari 2,3. Ini kan 2,8. Berarti ke arah kanan ya. Berarti sekitar di sini nih. Sini kan, di sini 2,869. Berarti daerah arsiran. Jadi penolakan H0. Dapat, jadi H0-nya di apa? Ditolak. Nah, ini simpulannya. Yuk kita bikin simpulan. Kesimpulan, karena Z0-nya itu berapa? Tadi 2,869 ya. 2,869 kita bandingkan dengan Z0,01 Z tabel ini ya, yaitu 2,326. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi kalau lebih besar, jadi H0 ditolak. Berarti jadi kita ya, atau Anda itu berarti setuju bahwa proporsi penduduk kota lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi
dari penduduk sekitarnya. Nah, gitu. Kan kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima ya, berarti yang ini. Berarti P1 proporsi penduduk kota lebih tinggi dibanding penduduk sekitarnya. Gitu. Kalau misalnya nanti H0 diterima, berarti penduduk kota proporsinya sama dengan penduduk sekitarnya. Tergantung dari formulasi ya. Kan kita H0 ditolak, berarti H1 diterima. Berarti ini kita rumusnya. P1 atau proporsi kota lebih tinggi dengan proporsi penduduk sekitarnya. Jadi harus setuju mau nggak mau ya. Oke, semoga paham. Sampai di sini materi kita. Sehat selalu.